Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi ini. Kita percaya kita mau kembalikan semua di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kita. Kita nyanyikan pujian kita, besar anugerah-Mu. Kita pada saat pagi ini kita ada karena anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Hanya kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, besar anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah. Karena semakin hari kami boleh merasakan berkat-berkat Allah tercurah di dalam kehidupan kami. Satu bukti yang nyata pada pagi hari ini, kami tahu karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami ingin merasakan sukacita Allah, damai sejahtera luar biasa Engkau berikan buat kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami pun sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan-Mu. Kami yakin dan kami percaya kami akan menerima jawaban yang besar karena Engkau memberkati kami. Kami berdoa Tuhan, sucikan, kuduskan tempat ini. Biarlah dengan suci, kudus, kami tahu hal-hal yang tidak berkenan Engkau sudah hancurkan. Di dalam nama Yesus, kuasai dengan Roh-Mu. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu. Kami menyerahkan seutuhnya di dalam tangan-Mu. Urapi ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, basuh dengan darah-Mu Tuhan, supaya kami boleh bebas untuk memuliakan Tuhan. Kami yakin Engkau mengurapi dan sucikan mereka semua. Baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan musik ya Tuhan, baik pelayanan kolektan, khususnya buat pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami membawa berkat yang besar pada pagi hari ini karena Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk.
Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, sampai saat ini kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya juga terima kasih kepada Ibu Gembala dipercayakan untuk kita masuk di dalam pelayanan untuk belajar selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Allah hadir di tengah-tengah kita, menjamah setiap hati kita. Melalui pujian kita ada kuasa yang besar yang akan kita rasakan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita semuanya kita nyanyikan pujian kita. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan. Besarkan
ya sanggup memulihkan kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita tetap masuk di dalam pujian. Kita percaya, kita masih tetap berdiri ya. Kita mau rasakan benar-benar hadirat Allah ada di tengah-tengah kita, menjamah hati kita. Kita nyanyikan pujian, kita mungkin lama ini lagunya, tapi kita mau terus belajar dan belajar untuk kemuliaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, betapa senangnya ikut Yesus. Saya ikut Yesus, senang selalu senang, ada girang besar. Kita play ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Dia
berikan bagi kita berkat luar biasa ya. Kita tidak akan sedih lagi karena jamahan Tuhan yang sudah menjamah hati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Sementara kita akan persiapkan hati kita, kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran bagi kita semuanya, membuka jalan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Saat ini mungkin kita dalam keadaan lemah, jauh dari Tuhan, jauh dari tempatnya Tuhan, tapi kita pada saat pagi datang untuk menyembah Dia. Tuhan, kami mau iring Engkau, kami mau ikut Engkau dengan hidup kami Tuhan. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami bacaan-Mu Tuhan, agar kami Tuhan pun menjadi anak-Mu yang benar-benar Tuhan yang takut akan Engkau. Kita nyanyikan pujian ini. Amin. Haleluya. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini
pengakuan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Oh kami ingin iring Engkau terus Tuhan, memikul salib-Mu Tuhan. Walaupun itu ya Tuhan berat bagi kami, ajari kami untuk kami memiliki ya Tuhan ketekunan iman di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seberapa pujian kami Tuhan. Kami yakin pujian kami sudah naik ke hadirat Tuhan. Pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena hanya ini ya Tuhan yang bisa kami buat untuk membalas setiap kebaikan-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami ya Tuhan, setiap bayan yang ada, dari WR, singer, pemain musik yang ada ya Tuhan Yesus. Untuk kami tetap setia dalam Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar sebelum kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, kami telah siapkan hati kami Tuhan. Kami sudah siapkan seluruh kehidupan kami, mengampuni terlebih dahulu dari setiap dosa kelemahan kami ya Tuhan. Kami rindu dibentuk tiap-tiap hari ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kami semakin hari semakin disempurnakan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dan hikmati bijaksana akal budi yang daripada Allah senantiasa melimpah buat hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui taburan firman-Mu kami boleh mengerti akan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya Tuhan kami juga meletakkan korban persembahan kami Tuhan. Besar kecil persembahan kami Tuhan, biarlah kami boleh memberikan dengan penuh sukacita karena kami mengasihi pekerjaan Tuhan yang rapi ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut dan kami terima firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, persembahan akan kita jalankan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, sambil dijalankan kita nyanyikan berjalan bersama Dia. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, saya tentunya bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya oleh kemurahan Tuhan saya boleh kembali ada di tempat ini, boleh kembali beribadah bersama-sama dengan sidang jemaat Tuhan yang ada. Dan tentunya saya pribadi
mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan segera masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tidak perkenalkan lagi nama saya, saudara, karena sudah tidak asing lagi buat saudara. Nah, kita akan melihat firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Injil Markus. Di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-5, dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-5, kita akan membacakan ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya rindu kita baca bersama-sama firman Tuhan ini dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23 saja. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama ayat 21. 2, 3. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini saya berikan judul Hidup oleh Iman di Masa yang Sukar, saudara. Sekali lagi, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup oleh iman di masa yang sukar, karena memang itu yang dikatakan firman Tuhan, saudara. Jadi masa yang sulit atau masa yang sukar menjadi tantangan gereja Tuhan hari-hari ini, saudara. Masa yang sulit adalah masa yang menjadi persoalan bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, saudara. Hari-hari ini tentunya kita sedang merasakan, kita sedang mengalami bagaimana situasi yang sedang kita hadapi, saudara. Nah, itulah sebabnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lewat firman Allah ini kita belajar, saudara. Kita belajar di dalam kebenaran firman Allah ini bagaimana saudara dan saya memiliki iman yang saya ingin sampaikan kepada saudara pagi hari ini adalah iman yang sejati, saudara. Jadi iman yang sejati yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, oleh orang percaya hari-hari ini. Kenapa saya katakan saudara dan saya harus memiliki iman yang sejati? Karena iman yang sejati, saudara yang kekasih, adalah iman yang mengakui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menolong. Amin, saudara. Itulah iman yang sejati, saudara. Jadi iman inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Saudara harus memiliki iman yang mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sanggup menolong, bukan iman yang ragu-ragu, saudara. Karena ada orang, ada jemaat memiliki iman yang sejati, ada jemaat juga memiliki iman yang ragu-ragu. Artinya ragu dengan kehebatan Tuhan, ragu dengan kemahakuasaan Tuhan, saudara. Nah, itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Allah yang kita sudah simak baik-baik, kita sudah baca bersama-sama. Kita melihat bagaimana iman sejati yang dimiliki oleh Yairus, saudara. Nah, kita baca bersama-sama dalam firman Allah ini, dikatakan begini: sesudah
sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, saudara perhatikan baik-baik, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, saudara. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kebenaran firman Allah ini. Pertama kita melihat dikatakan sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Saudara, ini satu hal yang penting yang perlu kita lihat dari tindakan yang dialami oleh Yairus ini, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Allah katakan sedang Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Datang, saudara, garis bawahi ini, datang, saudara. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat dalam kebenaran firman Allah ini bahwa Yairus tidak ada yang kasih tahu dia, saudara. Tidak ada yang mendorong Yairus. Tidak ada yang mengingatkan dia. Tapi yang saudara lihat di sini yang perlu kita perhatikan baik-baik, saudara, yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yairus kita lihat di sini, dia punya inisiatif sendiri. Amin, saudara. Yairus dia memiliki inisiatif sendiri, saudara. Yairus tidak didorong oleh orang lain. Yairus tidak diingatkan oleh orang lain. Tetapi saudara melihat ketika Yesus berada di tepi danau, ada inisiatif yang ada di dalam hati daripada Yairus, karena dia memiliki satu iman bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup menolong dia, saudara. Saya katakan kepada saudara pagi hari ini, berbeda. Saya katakan berbeda. Saudara datang di tempat ini dengan inisiatif hati saudara. Berbeda saudara datang di dalam Ka'bah Tuhan pagi hari ini karena didorong oleh hatimu yang paling dalam, karena engkau mengasihi Tuhan, daripada engkau datang di tempat ini didorong orang lain, saudara. Pekerjaan Tuhan di tempat ini beberapa hari yang lalu berulang tahun ke-48, saudara. Ulang tahun yang ke-48 artinya jemaat di tempat ini sudah jemaat yang dewasa. Amin, saudara. Karena sudah 48. Saya tanggal 23 Maret kemarin berulang tahun ke-53. 53 saya di kampung tempat saya melayani, mereka mulai panggil saya aki-aki, saudara. Artinya sudah tua. Jadi pelayanan pekerjaan Tuhan di sini sudah berumur 48. Sudah dewasa. Jemaat yang sudah dewasa, jemaat yang tidak didorong lagi. Amin, saudara. Itu sebabnya tadi saya katakan berbeda. Kalau saudara datang di tempat ibadah, di tempat ini, karena saudara didorong oleh karena engkau mengasihi Tuhan, karena engkau mencintai Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Allah melawati, dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup saudara. Berbeda, saudara. Berbeda. Dengan engkau datang di tempat ini, saudara, hanya karena didorong-dorong, hanya karena selalu diingatkan. Lalu mungkin saudara berpikir begini. Itu sebabnya kenapa saya katakan ada perbedaan, saudara. Sehingga mungkin saudara berkata, sebenarnya hari ini saya tidak mau ke gereja. Habis setiap hari saya ditelepon sama ibu gembala, kenapa tidak gereja? Jadi saya datang ke gereja karena bosan ditelepon sama ibu gembala. Nah, itu jemaat yang tidak dewasa yang seperti itu.
Itu sebabnya saudara melihat Yairus, perhatikan baik-baik kalau saudara ingin mengalami apa yang dialami oleh Yairus ketika dia melihat bahwa Yesus ada di tepi danau tanpa didorong, tanpa dikasih tahu orang lain, bahwa dia percaya Yesus yang dia datangi adalah Yesus yang sanggup menolong dia, saudara. Bagaimana saudara bisa melihat mujizat Allah? Bagaimana saudara bisa melihat pertolongan Tuhan kalau saudara datang di tempat ibadah hanya didorong-dorong? Gereja Tuhan yang dewasa, saudara, tidak perlu diingatkan, tidak perlu didorong, tidak perlu ditelepon, karena saudara sudah tahu bahwa hari ini saya harus ada di hadirat Tuhan untuk memuliakan Tuhan, saudara. Inilah iman yang dimiliki oleh Yairus, iman yang sejati yang dimiliki oleh Yairus seperti ini, saudara. Jadi jangan heran saudara datang di tempat ibadah tidak mengalami sesuatu yang luar biasa karena tidak didorong oleh hatimu yang paling dalam karena engkau mengasihi Tuhan, saudara. Itu sebabnya pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada beberapa hal yang saudara harus perhatikan. Jemaat dewasa, jemaat yang sudah sekian tahun ada di dalam Tuhan, saudara harus memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Yang pertama, saudara lihat bagaimana Yairus ini dia datang kepada Tuhan dengan satu inisiatif sendiri. Bagaimana saudara melihat Yairus dia datang kepada Tuhan, tidak dikasih tahu orang lain, saudara. Tidak ada yang kasih tahu. Itu sebabnya dikatakan oleh kebenaran firman Allah, sedang Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat, saudara. Jadi Yairus ini dia sedang memiliki satu persoalan, dia sedang memiliki satu pergumulan. Di sini dikatakan anaknya sedang sakit, hampir mati, saudara. Ada persoalan. Mungkin persoalan saudara dan saya berbeda dengan persoalan yang dihadapi oleh Yairus, saudara. Tapi kalau saudara dan saya sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan dengan hatimu yang paling dalam, dengan hati yang tidak didorong oleh orang lain, maka di situ engkau akan melihat mujizat Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya bersaksi sedikit, saudara, dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa yang kami alami di dalam melayani Tuhan. Saudara tahu hidup kami sebagai seorang kepala melayani Tuhan, jemaat yang merintis, saudara, hidup dengan kemurahan Tuhan. Nah, saudara tahu anak saya yang kedua ini, saudara, dia kemarin lulus SMA. Dan memang anak ini dari dulu cita-citanya mau kuliah, saudara. Nah, biasanya orang tua kalau anaknya sudah kelas 3, dia harus sudah bikin persiapan, simpan duit, simpan apa. Nah, kalau kami enggak, saudara, bagaimana mau nyimpan, saudara? Persembahannya aja, ya puji Tuhan ada buat makan, saudara. Bagaimana mau nyimpan? Nah, tiba-tiba anak ini lewat jalur undangan, saudara, anak saya ini diterima di Universitas Negeri, saudara. Universitas Negeri, saudara. Lalu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam tempo beberapa hari, anak saya bilang hari begini akan keluar pengumuman berapa biaya per semester, saudara. Lalu tiba harinya, saya lagi mau tidur, tiba-tiba anak ini bilang begini, dia panggil, "Ma, sudah keluar uang semesternya." "Berapa?" 7 juta per semester. Rambut saya sampai berdiri, saudara, dengarnya. Istri saya bilang begini, "Kenapa keringatmu sudah seperti keringat jagung?" Karena memang gak ada simpanan, tidak punya apa-apa, saudara. Tetapi itu yang saya mau katakan kepada saudara. Sementara hanya dalam hitungan hari, uang itu harus sudah disetor. Kalau mau ingin anak itu diterima, harus segera dilunasi. Cuma dikasih beberapa hari, saudara. Di sini saya mau katakan kepada saudara, ketika dengan ketulusan hati
sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, pertama kita harus ingat kita punya Tuhan yang sanggup menolong. Amin, saudara. Hanya dalam hitungan beberapa jam 7 juta ini ada jalan keluar, saudara. Itu luar biasanya. Hanya dalam hitungan jam, saudara, Tuhan berikan jalan keluar. Itulah yang saya katakan kepada saudara, ketika dari hati kita yang paling dalam, kita harus memiliki iman yang sejati bahwa kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Itu sebabnya saudara lihat Yairus ketika dia mendengar Yesus sedang ada di tepi danau, dengan iman dia datang kepada Yesus. Karena apa? Karena dia percaya Yesuslah yang sanggup menolong dia, saudara. Dia percaya hanya Yesus satu-satunya yang memberikan jalan keluar di dalam kehidupan persoalan yang dia hadapi. Mari saudara, hari-hari ini saya katakan, apalagi saudara jemaat Tuhan di tempat ini sudah 48 tahun, saudara. Ada tadi Bapak yang berulang tahun ke-49. Saya bilang pelayanan di sini sudah 48, berarti baru setahun Bapak jemaat ini pelayanan sudah ada di tempat ini, saudara. Amin, saudara. Jadi seharusnya pertumbuhan menjadi dewasa di dalam Tuhan, saudara, harus ada di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, supaya jemaat Tuhan di tempat ini, saudara, semakin dewasa di dalam Tuhan, saudara akan semakin tahu bagaimana saudara bisa melihat mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan saudara. Ini yang pertama yang saudara lihat dari kehidupan Yairus, saudara. Dia nggak pernah didorong oleh siapapun. Jadilah jemaat yang tidak perlu didorong. Amin, saudara. Tidak perlu didorong oleh tetangga, tidak perlu didorong oleh orang lain. Apalagi di telepon sama ibu gembala, saudara sudah tahu bahwa hari Minggu saudara harus ada di hadirat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Itulah jemaat yang dewasa. Yang kedua yang saudara perhatikan dari kehidupan daripada Yairus, saudara, dikatakan di sini firman Allah berkata, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, saudara lihat, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Tersungkur, saudara. Sujud, saudara. Gereja Tuhan yang dewasa adalah gereja Tuhan yang mau tersungkur di bawah kaki Tuhan. Amin. Jangan jadi jemaat yang sombong di hadapan Tuhan. Saudara lihat Yairus ini, firman Allah katakan dia seorang kepala rumah ibadat. Tapi ketika dia jumpa dengan Yesus, dia tersungkur, dia sujud, dia menyembah, dia merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, saudara. Ini harus ada di gereja Tuhan hari-hari ini, saudara. Tersungkur artinya bagaimana dia menghormati. Bahasa Indonesia katakan dia berlutut lalu merebahkan tubuhnya, kepalanya sampai ke tanah, saudara. Itu tersungkur. Itu yang dilakukan oleh seorang pejabat, saudara. Ini yang dilakukan oleh Yairus. Ini yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan. Enggak usah gengsi. Amin, saudara. Oh, masa saya direktur harus berlutut, muka saya sampai ke lantai. Gengsi dong. Di hadapan Tuhan jangan seperti itu. Amin, saudara. Semakin kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, semakin saudara dan saya akan melihat campur tangan Allah, kuasa Tuhan benar-benar bekerja di dalam hidup kita, saudara. Jadi yang kedua yang harus kita perhatikan, harus punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Harus sujud tersungkur di bawah kaki Tuhan. Harus ada dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, yang dimiliki oleh Yairus, saudara, sabar. Amin, saudara. Mau sabar? Seringkali kan anak-anak Tuhan bicara soal sabar ini yang sulit, saudara. Tetapi saudara mau belajar dari firman Tuhan, jemaat yang sudah dewasa harus jemaat yang sabar. Amin. Harus sabar. Saudara lihat firman Allah ini, saudara. Ayatnya yang ke-25, kita baca firman Tuhan ini berkata begini. 25, lalu kita lompat ke ayat 35, saudara. Kita mau melihat kesabaran daripada Yairus, saudara.
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Lalu ayat yang ke-35, kita lompat saja, berkata begini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Amin, saudara. Saudara lihat, kenapa saya katakan kepada saudara, Yairus ini memiliki hati yang sabar. Jadi kita sudah baca bersama-sama. Jadi ketika Yesus akan menuju ke rumah daripada Yairus ini, Yesus berhadapan dulu dengan orang yang sakit pendarahan. Jadi ini menyita waktu, saudara. Menyita waktu, sehingga firman Allah katakan di ayat yang ketiga berapa tadi di situ dikatakan, ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati." Nah, kalau si Yairus ini tidak memiliki kesabaran, pasti dia sudah marah, saudara. Pasti Tuhan pun dia marah, saudara. Tapi karena dia memiliki satu kesabaran di dalam Tuhan, jadi orang yang sabar di dalam Tuhan pasti disayang Tuhan. Amin, saudara. Walaupun memang sulit untuk jadi orang yang sabar, saudara, sulit, saudara. Karena memang saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata sabar, saudara, dalam bahasa Indonesia dikatakan tahan menghadapi persoalan. Itu kata sabar. Sabar artinya tahan menghadapi persoalan, tidak cepat marah. Banyak kan anak-anak Tuhan seperti itu, saudara. Hari ini Tuhan tolong saya, Tuhan kau melihat persoalan saya. Hari ini gak dijawab Tuhan. Nah, besok dia sudah marah-marah sama Tuhan. Percuma Tuhan, saya ikut kamu Tuhan. Percuma Tuhan. Cuma karena persoalannya belum dijawab. Sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah, saudara. Tidak cepat marah, tidak cepat putus asa. Jemaat yang sabar, jemaat yang tidak mudah marah, dan jemaat yang tidak mudah putus asa. Itu sebabnya saudara lihat ketika Yairus ini tidak cepat marah, ketika Yairus ini tidak cepat putus asa. Walaupun orang sudah datang kasih tahu, "Percuma engkau menyusahkan guru, anakmu sudah mati." Tapi apa jawaban daripada Yesus, saudara? Tadi dikatakan di ayatnya yang ke-36, saudara, di situ dikatakan oleh firman Allah, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Amin, saudara. Tidak usah kita takut. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, kalau kita sudah datang kepada Tuhan dengan inisiatif hati kita sendiri, dengan hati karena kita mengasihi Tuhan, dan kalau Tuhan sudah melihat kita sudah tersungkur di bawah kaki Tuhan, Tuhan bilang, "Percaya saja." Amin, saudara. Percaya saja, karena pasti Allah akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Pasti ada mujizat yang Allah kerjakan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang ada. Itulah sebabnya pagi hari ini saudara dan saya dibekali oleh kebenaran firman Allah di masa yang sulit hari-hari ini. Disinilah dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, harus memiliki hati yang benar-benar lebih mengasihi Tuhan, saudara, lebih setia kepada Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Dan ketika engkau datang kepada Tuhan, belajarlah sujud, belajarlah tersungkur di bawah kaki Tuhan, karena di bawah kaki Tuhan kita akan melihat mujizat Allah, saudara. Di bawah kaki Tuhan ada pertolongan Tuhan. Di bawah kaki Allah ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, jemaat Tuhan yang ada pagi hari ini. Saya undang pemain musik, saudara. Kita berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, saudara. Ku yakin saat kau berkata,
dengan ketulusan hatimu, datang dengan benar-benar kerinduan dari hatimu yang paling dalam, engkau bersyukur di bawah kaki Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat Allah terjadi di dalam hidup saudara. Mari nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah yang begitu ajaib dan luar biasa. Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Dan kami yakin dan kami percaya, semua kami yang hadir sudah dilawati Tuhan, sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami mau semakin menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Kami mau belajar dari Yairus. Kami mau belajar untuk menjadikan hidup kami jemaat di hari-hari ini, jemaat yang dewasa, jemaat yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, Engkau akan melakukan segala perkara yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, jemaat Tuhan yang ada pagi hari ini. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami Tuhan, agar supaya lewat firman Allah kami diteguhkan, kami dipulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah bagi nama-Mu Yesus. Segala kemuliaan kami hanya bagi Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan dulu. Terima kasih. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Sambil menunggu dijalankan, kita nyanyikan pujian kita, Dialah segalanya. Besar kecil
ibadah pada saat siang ini. Teman-teman berdiri semuanya. Haleluya. Yang sudah memberkati ibadah kami pagi siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya semua kami yang hadir pagi siang hari ini tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Semua kami umat-umat-Mu yang ada di hadirat Tuhan, semua sudah alami lawatan Tuhan. Sehingga umat-umat-Mu yang datang dalam keadaan sakit pulang sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Umat-umat-Mu yang datang dengan membawa beban, pulang dengan membawa kelegaan daripada Tuhan. Yang datang dalam keadaan susah, pulang dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih buat karya-karya Allah yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah ibadah kami saat ini ya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan hamba-Mu berdoa buat sepanjang minggu yang akan berjalan ini Tuhan. Di tengah-tengah umat-umat-Mu menjalankan setiap aktivitas dan pekerjaan mereka, di bidang apapun umat-umat-Mu bekerja, kami berdoa Tuhan, Engkau adalah sumber berkat kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir di dalam setiap usaha dan pekerjaan umat-umat-Mu. Biar umat-umat-Mu terus melihat, mereka merasakan dan mengalami benar-benar perbuatan tangan-Mu ajaib bagi umat-umat-Mu di sepanjang minggu yang berjalan ini ya Tuhan. Karuniakan umat-umat-Mu kekuatan dan kesehatan dimanapun mereka beraktivitas, mereka semua ada dalam lindungan Tuhan. Bahkan orang-orang yang hanya ingin merugikan usaha mereka, Engkau patahkan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Biar semuanya hanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, buat pengorbanan-pengorbanan umat-umat-Mu yang mereka sudah korbankan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Gria 50. Biarlah Tuhan yang akan mendidik dan membalas sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Bahkan umat-umat-Mu yang beberapa hari yang lalu mereka berulang tahun Tuhan, Tuhan yang sudah memberkati mereka dengan umur yang panjang, biarlah Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan, dengan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar di hari-hari yang mendatang, semakin hari mereka semakin merasakan benar-benar pertolongan Tuhan ajaib di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat Ibu Gembala yang Tuhan percayakan menggembalakan jemaat Tuhan di GPD Gria ini Tuhan Netland. Kami berdoa Tuhan berkati terus Ibu Gembala dengan kekuatan dan kesehatan, hikmat, marifat dari sorga, serta urapan yang baru terus menyertai Ibu Gembala di tengah-tengah menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biar semuanya hanya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bahkan kami berdoa
buat ibadah Tuhan Yesus Jumat Agung dan Paskah di tempat ini. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan berpisah di tempat ini Tuhan. Kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami. Sertai dan lindungi kami di dalam perjalanan. Setiap kendaraan-kendaraan yang kami tumpangi, baik itu kendaraan motor, mobil, angkutan umum, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami. Jauhkan kami dari segala kecelakaan. Bahkan orang-orang yang ingin berbuat jahat, Engkau hancurkan dengan kuasa-Mu. Biar perjalanan kami kembali disertai, dilindungi, sehingga semua kami tiba di rumah dengan selamat sejahtera. Dan Tuhan pertemukan kembali di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kami boleh berkumpul beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah umum yang pertama ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan akhirnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, biarlah tetap menyertai, melindungi, memelihara hidup saudara dan saya mulai saat siang hari ini, besok, seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada siang hari dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pesan untuk jemaat GBD Gria 50 sebagai pesan saya, biarlah tetap menjadi jemaat yang setia, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang benar-benar menjadi dewasa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang sudah usia 48 tahun berarti jemaat yang benar-benar menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat GBD Gria 50 semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kesan dalam ibadah, baik ibadah pertama, ibadah kedua, kita benar-benar merasakan sukacita, merasakan dan menikmati hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga semua jemaat yang hadir beribadah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.